Indonesia serukan perang lawan Malaysia. Penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan warga negara Malaysia terhadap WNI 26 TKW asal Lampung kembali membuat warga Indonesia berang terhadap Malaysia. Masa Aliansi Pemuda Ganyang Malaysia dan Masa Benteng Rakyat Demokrasi atau Bendera menilai tragedi tersebut adalah bentuk dari ketidakseriusan pemerintah Malaysia dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Belum kering tinta perundingan, mereka sudah mempermalukan warga negara Indonesia secara tidak beradab. Ini sudah sangat keterlaluan. Kemarin mereka mengambil pulau, mengsengketakan perbatasan, mengaku-ngaku budaya Indonesia, hingga ratusan kali terjadi kasus kekerasan terhadap TKI. Mereka harus dilawan, ujar deklarator Bendera Aldian Napitupulu di markasnya Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat kemarin. Menyikapi persoalan baru yang kembali membuat rakyat Indonesia geram terhadap Malaysia, pihaknya bahkan menyerukan pada seluruh bangsa Indonesia untuk menyingsingkan lengan baju berperang dengan Malaysia. Tidak hanya itu, Bendera juga mengultimatum seluruh warga Malaysia yang ada di Indonesia agar dalam waktu 2 kali 24 jam segera meninggalkan Indonesia. Jika dalam waktu yang ditentukan masih berada di Indonesia, Bendera menyatakan tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menjamin keselamatan mereka di Indonesia. Karena ini masalah nasionalisme dan harga diri yang diinjak-injak. Kita harus tegas dalam bersikap. Jangan jadi banci yang lembek. Jika pemerintah dan TNI tidak mau berperang, buka saja baju kebesaran kalian. Buka pangkat dan jabatan kalian. Letakkan di bawah senjata kalian. Berikan ke kami, biar kami yang akan mengganyang Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, mengingatkan Malaysia sedang menjadi sorotan dunia internasional karena dituduh melakukan praktek kerja paksa. Beberapa perusahaan Malaysia bahkan dikenai sanksi ekspor ke Amerika Serikat akibat tuduhan kerja paksa ini. Kasus kerja paksa diantaranya dalam bentuk tidak membayar gaji, penahanan dokumen, hingga larangan berkomunikasi. Kasus-kasus larangan seperti itu, disebut Hermono, dalam keterangan tertulis banyak dialami oleh pekerja migran Indonesia atau PMI atau TKI. Kasus kerja paksa tidak hanya terjadi di sektor rumah tangga, tetapi juga di sektor lain seperti perkebunan dan manufaktur. Sesuai catatan KBRI Kuala Lumpur selama 2021-2022, selama 2021 KBRI berhasil mengembalikan hak gaji PMI sejumlah Rp2.166.890,63 Rm atau lebih dari 7 miliar rupiah milik 206 PMI sektor rumah tangga. Sementara pada 2022 ini, KBRI Kuala Lumpur berhasil menyelamatkan 337.270 Rm atau 1,1 miliar rupiah dari total 16 gaji PMI yang belum dibayar majikan. Data tersebut belum termasuk penyelesaian kasus gaji oleh Konsulat Jenderal dan Konsulat Indonesia atau KJRI di Malaysia. Duta Besar Hermono meyakini sebenarnya masih banyak PMI di Malaysia yang menjadi korban kerja paksa, hanya saja masalahnya tidak semua PMI dapat melaporkan ke KBRI atau KJRI dengan berbagai alasan. Salah satunya tidak diizinkan berkomunikasi dan ancaman ditangkap aparat karena tidak memiliki visa kerja yang sah. Praktek kerja paksa sudah berlangsung bertahun-tahun, kata Duta Besar Herman. Prihatin, anggota Komisi 1 DPR mendesak Kementerian Luar Negeri RI atau Kemenlu untuk mengirim nota protes kepada pemerintah Malaysia terkait dengan penembakan terhadap 4 warga negara Indonesia atau WNI hingga tewas oleh polisi negara tersebut. Sebagai anggota Komisi 1 bidang luar negeri,
pendapat saya, sudah saatnya Kemenlu RI menyampaikan nota protes keras kepada pemerintah Malaysia, sekaligus meminta pertanggungjawaban negara tersebut untuk mengusut tuntas kejadian tersebut, katanya, melalui layanan pesan singkat Selasa petang. Demi merespon kasus penembakan terhadap 4 WNI hingga tewas oleh polisi Malaysia pada hari Jumat kemarin, sekitar pukul 12.00 waktu setempat. Ia mengutarakan bahwa kasus yang sering berulang dan mencemaskan WNI yang bekerja di Malaysia itu tampaknya tidak mendapatkan perlindungan serius dari pemerintah Malaysia. Menurutnya, kalau perlu, Komisi 1 DPR dengan komisi lainnya seperti Komisi 3 DPR RI.